Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Nanti untuk cepet berjumpa lagi capek. dalam Oh, kajian pekanan di Majelis Muyassar kali ini ya. Dalam rangka oke, di kajian Muyassar hari ini, suaranya minta tolong jangan ada yang bocor, co-host ya. Oke, maka tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan kecuali kata yang kita rangkai untuk meminta pertolongan kepada Allah, meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kita mohon kepada Allah agar mampu mengamalkan ilmu kita supaya tidak hanya menjadi teori yang kita ucapkan atau kita catat ya, teruslah kita memuja dan memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, di mana ilmu merupakan magnet dari seluruh kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nah, semoga kita semua senantiasa Allah berikan perlindungan bagi yang sedang sakit agar segera Allah angkat penyakitnya, segera Allah beri kesembuhan, dan bagi yang sehat semoga senantiasa Allah mudahkan untuk melakukan ketaatan. Amin. Allahumma amin. Tak lupa kita perbanyak pula salawat dan salam ya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan kepada tuntunan kita, uswah hasanah kita, beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Baik, agar kita tidak berlama-lama lagi ya, kita sudah lewat dari waktu yang kita akotkan dan alhamdulillah Ummu Salamah sudah bersama kita hari ini. Assalamualaikum Ummu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Semangat ya? Semangat. Semangat. Bisa oleh Dek Popi jadi semangat. Sedap kali kakak ini. Iya, mantap. Nah, ceritanya ini ya. Dari pantun Oke lah. mantap. Iya mantap ya. Udah pantun kita tadi kan. Nah, biar nggak tambah lama lagi, kita langsung saja serahkan layar dan waktunya ya kepada Ummu Salamah. Tafadhol Ummu Salamah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu kenapa walaupun saya itu sudah beberapa majelis dari mulai pagi, tapi kalau sudah Rabu ini saya semangat sekali. Nah, tak tahu kenapa, ada apa ini? Sepertinya ada doa di sini begitu ya. Betul itu, betul sekali. Ada doa yang diselipkan terus gitu ya agar kita selalu menjadi bagian dari orang-orang yang diberikan ilmu. Mengapa? Nah, ayat yang akan kita bahas saat ini, selain saya ingatkan kembali, ini merupakan salah satu rangkaian hampir akhir ya dari surat yang dibaca belum kita itu lakukan zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali setelah sholat. Ini memang membahas tentang ulul ilmi. Betapa luar biasa. Jadi apa yang diselipkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, bahwasanya salah satu ayat ini yang dibaca ternyata ada pesan yang ingin disampaikan agar kita ingat terus dengan ayat ini. Nah, ayatnya bagaimanakah itu? Ya, pasti semua biasanya rata-rata akan menghafal ya, karena ayatnya cukup pendek ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Nah, setelah itu ada ayat lagi, inna dina indallahil Islam. Nanti ayat terakhir, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya al-ayah. Nah, begitu ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada apa dalam ayat ini? Mangga silakan ditampilkan PowerPoint-nya.
Nah, sahabatillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya silakan ke slide 3. Syahidallahu, ya. Allah itu bersaksi. Jadi di sini Allah bersaksi pertama, ya, melakukan persaksian. Annahu, bahwasanya dia. Kenapa? Jadi Allah bersaksi untuk dia sendiri. Nah, ini adalah kemahakuasaan Allah. Bahwasanya la ilaha, ini merupakan la, ya, nafiyalil jins. Jadi menafikan segala jenis. Tidak ada ilah, tidak ada jenis ilah apapun kecuali hanya dia saja. Ya. Jadi itu kemudian Allah bersaksi, Allah sebagai Tuhan kita yang maha menciptakan kita, Allah yang berarti dia bukanlah sama dengan kita makhluk, begitu ya. Dia amat luar biasa, ya, Allah maha besar, bersaksi lagi untuk dirinya. Nah, yang luar biasanya, la ilaha illallah, lantas siapa lagi yang bersaksi? Huwal malaikatu. Nah, ternyata di sini kemudian dikatakan huwa wal malaikatu. Ternyata, maaf, huwanya itu tidak ada ilah selain Allah. Wa, siapa lagi yang bersaksi? Wal malaikatu. Jadi yang bersaksi itu yang kedua adalah malaikat. Bersaksi apa? Bahwasanya la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Lantas yang ketiga, siapa lagi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Ulul ilmi. Jadi bukan disebut di sini nabi, rasul, tidak, tapi wa ulul ilmi, yaitu yang memiliki ilmu, orang yang memiliki ilmu. Ya. Iman bil qist, Pak. Ya. Ini bahwasanya ini merupakan hal, ya, bahwa iman bil qist ini artinya adalah dia yang qaim, dia yang menegakkan al-qist, ya, yaitu keadilan. Lantas diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa huwa, ya, la ilaha illa huwa, imam bil qist, la ilaha illa huwa wa huwal azizul hakim. Diulangi lagi bahwa tidak ada, ya, yang berhak disembah, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dialah yang Al-Aziz, ya, Azizul Hakim. Al-Aziz itu adalah maha perkasa, Al-Hakim adalah maha bijaksana. Ya, jadi sangat simpel, ya, ayat ini. Allahu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Nah, begitu ya. Bagaimanakah, apa yang dimaksud, ya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan harus bahwasanya ada persaksian, ya? Allah sendiri bersaksi akan dirinya, setelah itu malaikat, dan kemudian orang berilmu. Nah, di dalam kitab Al-Muyassar itu dinyatakan, silakan, bagaimanakah tafsirnya? Nah, syahidallahu annahu al-mutafarridu bil ilahiyati, ya. Maaf, bil uluhiyati. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya Allah sendiri itu adalah al-mutafarrid, yaitu zat yang satu-satunya, ya. Al-mutafarrid itu tidak ada yang lain selain daripada dia. Dia spesial, dia satu-satunya. Terhadap apa? Satu-satunya apa? Bil uluhiyah. Jadi yang memiliki sifat ilah itu hanya Allah saja. Nah, di sini mengingatkan kita kembali betapa bersyukurnya kita menjadi orang yang beriman dan kemudian menerima Islam ini. Mengapa? Karena kita diselamatkan dari menyembah selain daripada Allah. Kita diselamatkan, ya, dari mengambil Tuhan dari golongan makhluk. Ya, sering saya ingatkan. Coba bagaimana kalau kita ternyata terjebak pada keyakinan bahwa Tuhan kita adalah matahari. Betapa meruginya kita. Matahari itu adalah sesuatu yang bakal redup, sesuatu yang tunduk, ya, pada aturan yang dia kemudian berputar, ya, dikelilingi oleh
bumi. Dia tidak bisa kemudian kebalikan dari situ. Misalnya dialah yang berputar, tidak. Dia itu tunduk atas suatu taruhlah apa yang membuat dia harus memang begitu. Dia tidak bisa maha kuasa. Artinya matahari itu adalah makhluk. Betapa merugi kita kalau kita tidak memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Dan ini pun dipersaksikan oleh Allah. Ya, jadi bertambah kuatlah memang, ya, dan buktinya memang Allah Subhanahu wa taala itu dia bukan dari golongan makhluk, ya. Kalau dia terlihat misalnya, zatnya terlihat, maka dia adalah makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala memang tidak bisa kita lihat pada saat ini. Nah, itulah satu yang harus jangan pernah kita lupakan, itu merupakan kenikmatan terbesar dalam kehidupan kita. Nah, kemudian wa qarana, Allah Subhanahu wa taala membandingkan, ya, syahadatahu, membandingkan persaksiannya Allah bi syahadatil malaikati dengan kesaksiannya malaikat. Berarti malaikat ini adalah posisinya luar biasa. Ya, padahal nanti ada di dalam tafsir berikutnya itu, padahal yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah saksi terbaik. Allah itu sudah merupakan paling terbaik. Tapi syahadatnya malaikat itu dicantumkan di dalam ayat ini. Berarti malaikat ini adalah memang makhluk yang luar biasa, ya, diberikan makom, diberikan tempat yang luar biasa untuk hal ini. Nah, lantas siapa lagi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ulul ilmi, maknanya adalah ahlil ilmi. Jadi bi syahadati al malaikati wa ahlil ilmi, ya, dan juga saksinya orang-orang yang berilmu. Atas apa saksinya? Atas ala ajal hudin alaihi, atas sesuatu yang paling, perkara yang paling ajal, sesuatu yang paling agung, paling tinggi itu dipersaksikan atasnya, ya, olehnya. Jadi mempersaksikan Allah, siapakah yang menyaksikannya? Allah, malaikat, dan orang-orang yang berilmu. Nah, maksudnya adalah wahwa tauhiduhu ta'ala, ya, yaitu ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu maha satu, Allah itu ahad, Allah itu tunggal, Allah itu esa, ya. Setelah itu wa qiyamuhu bil adl, ya, persaksiannya itu terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa taala lakukan itu adalah keadilan. Ya. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memberlakukan sesuatu atau menjadikan suatu aturan itu lantas tidak adil atau zalim terhadap makhluknya. Tidak pernah. Maka dari itu ini yang dipersaksikan, tauhidnya Allah dan qiyamnya Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa dan Allah itu adalah Maha Adil. Maka kemudian la ilaha illa huwal aziz, tidak ada Tuhan selain daripada Dia. Allah itu Al-Aziz. Apakah itu Al-Aziz? Alladzi la yamtani'u alaihi syai'un aradahu. Al-Aziz itu tidak ada sesuatu pun yang sanggup untuk mencegah manakala Allah berkehendak. Makanya Allah dikatakan Al-Aziz, Maha Perkasa. Dan Allah itu Al-Hakim fi aqwalihi wa af'alihi, dalam setiap akwalnya, ya, jamak dari qaul, ya, perkataannya, kalamnya, dan af'alnya, dan apa saja yang Allah perbuat. Nah, ini adalah tafsir Al-Muyassar, ya, tafsir yang sangat ringkas, namun dia merupakan kumpulan dari intisari apa yang dijelaskan para mufassir, ya. Nah, bagaimanakah penjelasan lainnya? Mari silakan slide selanjutnya. Sebentar ya. Ini ada yang nggak nampak. Sebentar, ada yang
tertutup kalau di layar saya. Syahidah ta'ala. Jadi bagaimana kata tafsir Imam Ibnu Katsir? Syahidah ta'ala, ya, wa kafa bihi syahidan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersaksi, dan sebetulnya cukuplah Allah sebagai saksi. Karena apa? Allah itu asdaqus syahidin, Allah itu adalah sebaik-baiknya saksi. Dia yang paling baik, yang terbaik, ya. Wa a'daluhum wa asdaqal qailin. Allah lah yang paling adil, Allah lah yang paling benar dalam perkataannya. Sebetulnya kan begitu. Allah itu yang paling baik. Bahwasanya persaksian Allah itu annahu la ilaha illa huwa, maksudnya adalah sama dengan yang tadi al-mutafarridu bil uluhiyati li jami'il khalaiq, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dia adalah zat yang mutafarrid, yang sendiri, ya, berbeda, dia tidak ada yang menyamainya, ya. Karena itu sifatnya adalah yang paling pantas sebagai ilah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-mutafarrid bil ilahiyah. Ya, li jami'il khalaiq, untuk seluruh makhluk ciptaannya. Jadi tidak ada makhluk ciptaannya itu yang pantas dikatakan sebagai memiliki sifat ilahi, uluhiyah atau ketuhanan. Hanya Allah saja. Wa anna jami'a abiduhu wa khalquhu. Selain daripada Allah, semuanya itu adalah hambanya dan ciptaannya. Wal fuqara'u ilaihi, dan selain daripada Allah, di hadapan Allah itu semuanya adalah fuqara, ya. Semuanya adalah fakir. Kita itu semua makhluk ciptaan Allah itu tidak ada yang maha kaya, enggak ada. Sebagai seberapa besar pun, ya, misalnya harta kita tuh sebetulnya fakir di hadapan Allah. Siapakah yang maha kaya? Wa huwal ghani. Sesungguhnya Allah lah yang maha kaya, ya. Amma siwahu, ya, selain daripada yang lain itu tidak ada yang bisa menandingi Allah. Kama qala ta'ala, ya, di dalam surat An-Nisa ayat 166. Lakinillahu bi yashhadu bima unzila ilaika anzalahu bi ilmihi wal malaikatu, ya, yashhaduna wa kafa billahi syahida, ya. Jadi hanya Allah saja, tetapi Allah lah yang mengakui bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu, kalau bahwasanya Allah bersaksi terhadap apa yang telah diturunkan kepada engkau Muhammad, Allah menurunkannya dengan ilmunya dan malaikat pun bersaksi, dan cukuplah Allah itu sebagai saksi. Nah, ini didukung dengan ayat yang lain, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersaksi apa yang sudah Ia turunkan kepada Rasulullah Muhammad, ya, dalam Al-Qur'an ini dikatakan ilaika, ya, ini adalah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu adalah bi ilmihi, ya, dengan ilmunya Allah, dan juga malaikat pun bersaksi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya saksi Allah dan malaikat itu sering dipakai, ya, dipakai di ayat yang lain. Nah, tapi di ayat yang ini itu ada satu yang kemudian digunakan oleh Allah, yaitu ulul ilmi, orang yang berilmu. Nah, berikutnya kemudian summa qarana bi syahadatahu syahadata malaikatihi, kemudian Allah membandingkan pula dengan syahadat malaikatnya, dan juga wa ulul ilmi bi syahadatihi. Allah bandingkan, ya, syahadatnya Allah dengan syahadat malaikat dan juga syahadatnya orang yang berilmu, ya. Maka maknanya di sini adalah, diulangi kembali ayatnya di situ, wa hadhihi khususiyatun azimatun lil ulama'i. Ya, kalau kemudian kita tadi malaikat memang memiliki posisi yang mulia, dalam ayat yang lain pun disebutkan, namun di dalam ayat ini ada khususiyah. Khususiyah ini sifat kekhususan yang sangat agung bagi ulama. Ulama ini apa? Adalah orang-orang yang berilmu fi hadzal maqam, dalam posisi ini. Jadi yang namanya ulama itu sangat luar biasa posisinya. Tadi seperti yang saya katakan, bahkan tidak disebut nabi, tidak disebut rasul, tapi ulul ilmi. Ya, berikutnya kemudian
ya, slide berikutnya, qaiman bil qist, ini dalam kondisi qaima, ya, dinasobkan atau mansub, ya, menunjukkan ini adalah hal, adalah sebuah kondisi. Wa huwa fi jami'il ahwali kadzalik. Ya, begitulah dalam setiap kondisinya memang demikian. Yang namanya ulama itu adalah qaiman bil qist, dia menegakkan dengan keadilan, ya. Nah, ini sebetulnya serupa ya dengan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mengutus para malaikat, ya. Maaf, Allah mengutus para nabi, ya, para rasul itu untuk diberikan risalah, untuk diberikan syariat, ya, dan kemudian syariat itu untuk ditegakkan oleh manusia, ya. Syariat itu untuk ditegakkan oleh manusia, ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Hadid, ya, bisa kita lihat Al-Hadid, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Nah, dikatakan di situ sungguh, ya, arsalna, Allah itu kami telah mengutus para rasul kami, rusulana, dengan bukti-bukti bil bayyinat. Kemudian kami, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kami pun menurunkan ma'ahumul kitab. Kami menurunkan kepada rasul-rasul tersebut kitab wal mizan, ya. Dan dikatakan mizan ini adalah syariat, dia adalah sebagai timbangan, dipakai lafaz itu mizan, maksudnya adalah diturunkan syariah untuk mereka. Agar apa syariah itu? Liyaquman nasu bil qist, agar manusia menegakkan syariat itu dengan adil. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat ini, ya, siapakah yang berperan penting, ya, memiliki posisi yang selalu menegakkan syariat itu? Dialah yang dikatakan dengan ulama. Karena ulama itu dia qaimam bil qist, menunjukkan bahwa kondisinya memang seperti itu. Nah, inilah orang berilmu atau dikatakan dengan ulama, ya, selalu menegakkan keadilan fi jami'il ahwali kadzalik, dalam setiap kondisi. Begitulah yang namanya ulama. Nah, gitu ya. La ilaha illahu di sini merupakan taukidun, ya, lima sabaqah. Dia sebelumnya sudah disebut la ilaha illahu, lantas disebut lagi ini merupakan penguat, ya. Al-Azizul Hakim, Al-Aziz adalah alladzi la yuram, ya, janabuhu azimatan wa kibriyaan. Jadi tidak ada yang bisa menandingi Allah, ya, di samping Allah itu nggak ada lagi. Allah lah yang azim, secara azimatan wa kibriyaan, keagungan dan kesombongan itu nggak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim, dan Allah itu maha bijaksana fi aqwalih wa af'alih, dalam perkataannya, dalam perbuatannya, wa syar'ih wa qadarihi, dan juga syariatnya dan juga ketetapannya. Nah, jadi ini mengingatkan kembali kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu meyakinkan kepada kita bahwa tidak ada loh Tuhan selain daripada aku. Malaikat bersaksi, kemudian disertakanlah di situ ulul ilmi, ya, dan orang-orang yang berilmu, dan dengan harapan bahwasanya hamba-hambanya itu akan menyerahkan diri sepenuhnya, ya, kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, gitu ya. Dan justru ada apa, ya, merasa bahwasanya posisi orang yang berilmu ini adalah posisi yang sangat luar biasa. Posisi yang sangat mulia, ya. Justru posisi ini seperti kalau kita ibaratkan, ya, misalnya ada orang yang bekerja di perusahaan, dia tuh ngincer banget posisi tertinggi ini, ya, karena dia sangat menyenangi, menyukai pekerjaannya, ya, dia tuh sangat menginginkan bahwa dia tuh selalu menanjak karirnya, ya. Nah, kalau kita ibaratkan ulama ini dalam seperti tadi, jadi sudah seharusnya kita, ya, itu memiliki keinginan untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena sangat mulia posisinya. Nah, begitu, ya.
Jadi setiap kita setelah selesai sholat itu kita ucapkan, kita lafazkan ayat ini, maka itu yang harus terbayang ya di dalam benak kita. Betapa luar biasanya posisi yang namanya orang yang berilmu. Ya. Nah jadi dalam suatu hadis yang panjang dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, seorang sahabat itu suatu hari, ini saya cuplikan hadis terakhirnya saja. Jadi seorang sahabat itu sedang berjalan melakukan perdagangan ke Kufah. Ya. Kufah itu kota di Irak. Nah, lantas kemudian sahabat itu menginap di samping rumahnya Abdullah. Nah ini ya, an Abdillah. Jadi terakhir itu dari Abdillah itu. Jadi yang mengatakan hadis ini, setiap malam ketika dia keluar dari tempat penginapannya, dia selalu mendengarkan Abdullah ini rutin sekali membacakan ayat itu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dia penasaran, kenapa ya setiap malam kok selalu Abdullah ini membacakan ayat itu. Ya, maka kemudian dia bertanya, wahai Abdullah, kenapa sih kau membacakan ayat itu? Nah, Abdullah itu bertanya kembali, tidakkah kau pernah mendengarkan bagaimana Rasul menjelaskan tentang ayat ini? Kira-kira begitu. Belum, ya dijawab seperti itu. Kalau begitu, tunggulah selama 1 tahun, baru aku jelaskan. Nah, memang tidak dijelaskan dalam hadis itu mengapa kemudian 1 tahun. Ya, lantas ditunggu oleh sahabat itu. Oleh sahabat ini, kenapa harus dia penasaran betul kenapa kok sangat luar biasanya ayat itu dibaca setiap malam. Nah, maka kemudian dijelaskanlah ketika selesai 1 tahun, dia berdiri di depan pintunya Abdullah, maka kemudian kata Abdullah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaksudkan ini adalah, nah gitu ya, yuja'u bisahibiha yaumal qiyamati fayaqulu Allahu azza wa jal abdi ahida ilayya wa ana ahaqqun manfiya bil ahdi udkhulu abdi al jannata. Jadi di sini ya, hamba Allah disebutkan sebagai ulul ilmi itu. Jadi adalah ya orang yang sangat mulia, begitu ya. Dan kemudian orang ini gitu ya yang selalu memenuhi janjinya kepadaku, ya, abdi ahida ilayya, ya, jadi dia memenuhi janjinya kepadaku. Wa ana ahaqqu manfiya ya bil ahdi. Aku ini kata Allah lebih menepati janji lagi. Gitu. Sehingga yang namanya ulul ilmi itu udkhulu abdi, masuklah hamba yang tadi itu. Siapakah abdi di situ? Orang yang senantiasa memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke al-jannah. Nah, kira-kira seperti itu ya, betapa luar biasanya ya posisi ulama ini, sampai-sampai kemudian Allah sudah menjanjikan kepadanya surga, ya. Nah, akhwat fillah yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas tentang iktibar, maka sesungguhnya yang namanya ulama ini, ya, yang namanya ulama ini, kalau kita lihat dia adalah orang yang nanti akan ada ya kita jelaskan. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan, adalah orang yang berilmu, yang dia menegakkan syariah, ya. Lantas kemudian dia itu mengatakan ya apa yang dia mengajak manusia kepada jalan Allah, dan dialah yang paling terdepan ya mengerjakan apa yang dia serukan kepada manusia. Ini ada dalam tafsir wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Siapa yang paling baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, beramal solih dan mengatakan bahwasanya aku adalah termasuk hamba-hamba yang berserah diri. Nah, ini ulama. Ya, jadi ulama ini orang yang paling konsisten dalam menegakkan keadilan, dalam menyampaikan keadilan, dalam menyebarkan syariat, dan dalam mengerjakan syariat. Ya, dia
dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu terdepan. Maka dari itu dikatakan oleh Allah, para ulama ini memang adalah orang yang selalu memenuhi janjinya kepadaku. Ya, karena dia sudah menyerahkan hidupnya di jalan Allah, dia sudah diberikan kemudahan untuk menerima ya ilmu-ilmu ya dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu Islam mulai dari memahami Al-Qur'an, menghafalkannya, lantas kemudian memahami ilmu seputar syariah, bagaimana mengenali setiap nas-nas Al-Qur'an dan juga nas hadis, sehingga dia kemudian mempelajari ilmu bahasa Arab karena kedua sumber hukum syariat itu memang dalam bahasa Arab, dan kemudian dia sampai menghafalkan sampai ribuan hadis. Itu adalah orang yang memang dikatakan memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang ulama ini dia menyerukan agama Allah, sehingga dia merasa berkepentingan memang untuk melengkapi terus ya keilmuannya itu, dan dengan izin Allah ya dia bisa dapatkan itu ya. Maka dari itu kemudian dia lakukanlah tugas pentingnya tadi, yaitu menyeru ke jalan Allah, dan tidak hanya itu, dia pun melakukan apa yang sudah dia serukan. Bahkan mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku ini termasuk orang yang berserah diri. Jadi kebayang ya, akhwat fillah, namanya ulama. Ulama itu memang dia tahu bahwa dia tidak mungkin mengatakan apa yang dia tidak lakukan. Karena apa? Allah marah. Allah akan murka. Ya, kalau maktana indallahi antaqulu ma la taf'alun. Amat besar marah di sisi Allah itu manakala kalian itu mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Jadi ulama itu memang orang yang qaiman bil qist, orang yang memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwatillah yang dirahmati Allah, iktibarnya. Pertama, Allah itu telah menganugerahkan kenikmatan kepada para ulama dengan nikmat yang besar. Apa? Allah sebutkan dalam ayat ini. Tadi sudah dijelaskan. Ya, dalam satu tulisan ya saya mendapatkan kata-kata seperti ini ya dalam situs berbahasa Arab tentang ayat ini. Fahum awalul khalqi syahadatan wa iqraran lillahi bil wahdaniyati ba'da dzatil ilahiyat uluhiyati wal malaikah. Yang namanya ulama ini, jadi dia ini bukan mufassir ya. Ini hanya dia menambahkan catatan. Tapi kenapa saya cuplik catatan ini? Karena pas sekali pernyataannya ini. Para ulama itu adalah makhluk yang pertama kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang syahadatnya dan ikrarnya. Jadi ikrar itu ya ikraron itu ikrarnya gitu ya. Lillah ya kepada Allah. Terhadap apa? Terhadap keesaan wahdaniyah. Ba'da dzatil ilahiyah, setelah zat Allah dan zat malaikat itu disebut di dalam ayat itu. Coba bayangkan. Jadi yang namanya ulama ini kenikmatan besar kalau dia kemudian diberikan jalan untuk menjadi ulama. Ya. Nah, kedua kemudian ulama. Jadi begini, maaf, saya sedikit jadi agak mengingat ya. Jangan menyepelekan posisi ulama. Jangan sekali-kali menyepelekan posisi ulama. Seperti kita ketahui pada saat ini sudah banyak sekali pandangan miring terhadap ulama, gitu ya. Apa pandangan miring? Karena pandangan orang terhadap yang namanya ulama itu adalah kehidupan yang bakal sempit. Sempit apanya? Sempit rezekinya. Sampai-sampai ini sebetulnya kalau kita saya pernah mendengarkan langsung begitu ya. Tidak hanya dari 1-2 orang. Nanti kelak jangan pilih suami ustadz. Contoh seperti itu. Saya jadi mau ketawa ini. Tapi tidak usah dibahas ya, maksudnya siapa. Kenapa tidak boleh memilih suami ustadz? Tahu nggak apa jawabannya? Kalau Masya Allah. Kalau suami ustadz itu, maka hidup akan miskin seperti itu, gitu ya. Nah, ini kan pandangan yang miring, walaupun di sini taruhlah ustadz itu sebetulnya bukan berbeda, memang secara lafaz dia bukan ulama, tapi kan dalam pandangan kita orang Indonesia namanya ustadz itu apa? Orang yang mendalami agama, atau yang paling kemudian nanti mengecilkan fungsinya itu apa? Oh, paling juga nanti jadi marbot,
Ya, padahal marbot itu, tahu nggak apa marbot itu? Marbot itu sebetulnya asal kata dari marbut, Pak. Marbut itu ada posisi tentara yang ditempatkan di perbatasan untuk berjaga-jaga, menjaga perbatasan negara dari serangan musuh. Itulah marbot sebetulnya, dari marbut. Tapi kemudian itu dikecilkan ya, maknanya itu jadi apa? Yang menjaga masjid. Ya. Nah, ini yang kemudian kalau saya lihat pandangan-pandangan miring seperti ini, apalagi memang ternyata banyak ulama yang pada saat ini, ulama yang buruk. Apa itu ulama yang buruk? Ulama yang buruk itu adalah ulama yang dia belajar agama, tapi apa yang diserukan menjauhkan dari agama. Nah, itu ulama Ya. Kedua, nah ulama ya, jadi ulama yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah hamba Allah yang dijamin masuk surga. Kenapa? Karena hidupnya diserahkan untuk menyampaikan agama. Yang mana agama itulah yang akan menyelamatkan manusia dari kesesatan. Nah, apa yang menyebabkan orang itu bisa berpandangan miring pada saat ini terhadap posisi ulama? Kenapa? Karena posisi pada saat ini masyarakat di dunia ini pikirannya sekuler, memisahkan agama dari kehidupan. Jadi kalau lihat posisi ulama itu cuma yang tukang ibadah, yang tukang ngajarin Al-Quran, yang ada di masjid jadi imam, atau dia menjadi bilal atau menjadi muadzin, ya. Nah, ini yang salahnya itu apa? Pada pikiran manusia. Seakan-akan yang namanya ulama itu tidak paham tentang ekonomi Islam seperti apa, tidak paham tentang politik dalam Islam seperti apa, tidak paham bagaimana kemudian memimpin negara. Ini adalah kesalahan dari pikiran manusia saat ini. Ulama dalam pandangan Islam itu adalah orang yang memiliki ilmu yang berasal ya dari Islam, yang landasannya adalah akidah Islam dan muncul syariah di atasnya itu untuk mengurusi berbagai keperluan kemaslahatan manusia, berbagai urusan manusia. Ya, mulai dari permasalahan ibadah mahdoh hingga permasalahan politik, peperangan dan sebagainya. Nah, ini yang salahnya dari pikiran manusia saat ini tentang siapa sih ulama itu sebetulnya. Jadi yang salah itu sebetulnya bukan posisi ulama ini, begitu ya. Tapi salahnya ada dalam pikiran manusia. Nah. Ya, maaf ya. Nah, yang ketiga, pujian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Ya, coba lihat dalam Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ini memang pertanyaan, istifham, hal. Tapi ingat, ini untuk lil idrak, untuk kalian sadari, untuk kita semua sadari, bahwa enggak sama loh. Jadi bertanya bukan butuh jawaban dari kita, tapi untuk memahamkan pada kita, enggak sama antara orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang mengetahui itu adalah orang yang dikatakan ulul albab. Siapa itu? Itu adalah orang yang berilmu, ulul albab itu. Dalam Al-Mujadilah ayat 11, bagian frasa terakhirnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat di antara orang beriman, di antara kalian itu ada yang Allah angkat, dan juga orang-orang yang Allah datangkan ilmu kepada. Utul ilma itu jadi orang yang berilmu. Beberapa derajat. Ini adalah pujian terhadap orang berilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Haitsu yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits rawahu Tirmidzi wa Muslim wa Abu Dawud. Juga didukung oleh di dalam hadis, dan sebetulnya bukan hanya ini ya, cuma saya cuplikan saja satu ini, ada dua hadis. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar untuk talabul ilmi, fahuwa fi sabilillah, maka dia itu adalah fi sabilillah. Dia itu sama dengan posisinya dengan perang di jalan Allah. Jadi sabilillah ini memiliki makna yang khas dalam syariah.
Apa itu? Dia adalah qital fi sabilillah, perang di jalan Allah. Orang yang meninggal di jalan Allah itu adalah mati syahid. Orangnya itu adalah syuhada dalam jamaknya. Kita kenal dia adalah para syuhada yang langsung dijamin surga ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisinya sangat luar biasa. Hatta yarji'a, hingga dia pulang. Jadi siapa yang kembali? Mungkin kalau kita saat ini ya kita dianggap sedang pergi ya karena kita online ya. Ada yang dari luar mana kita bertemu dan kita kemudian menyediakan waktu ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam fi sabilillah gitu ya. Memang kita sedang meraih pahala yang sangat luar biasa. Juga dalam hadis sahih yang lain ya. Innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris nabi. Coba bayangkan. Ini sampai-sampai dikatakan pewaris nabi. Ya. Maka dari itu yang keempat, ya. Jika musuh para nabi itu adalah para pendusta kebenaran, ya, seperti Rasulullah Muhammad SAW berhadapan dengan kafir Quraisy, ya. Padahal sebelumnya orang-orang Quraisy yang masih keluarga Rasulullah itu tahu bahwa Muhammad itu adalah orang jujur, orang yang tidak mungkin berdusta, orang yang tidak bohong. Namun karena dia tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW, dia tidak mau mengikuti ajarannya. Ya, sama halnya dengan Yahudi dan Nasara. Yahudi ini tahu dalam kitabnya bahwa akan ada nabi terakhir. Orang-orang Nasrani juga sama seperti itu. Sebagian kecil dari para rahib mereka itu ketika melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad, maka dia mengatakan, kalaulah engkau, ketika engkau diutus menjadi nabi, sedangkan aku masih hidup, maka akulah yang pertama beriman denganmu. Sampai begitu, sejak kecil pun itu sudah ada tanda-tandanya. Dari mana? Itu dari kitab-kitab mereka, dari apa yang disampaikan ajaran-ajaran itu kepada oleh nabi mereka dulu, gitu ya. Namun ada yang tidak mau beriman. Oh iya, ada. Bahkan orang Yahudi dan Nasrani pun tidak mau beriman kecuali yang memang tertunjuki. Maka, kenapa saya katakan demikian? Artinya, kita itu mau memastikan diri kita ini sebetulnya berpihak pada siapa, gitu ya. Kalau kita memusuhi para nabi, kita memusuhi pula para ulama. Berarti kita ini berpihak pada kezaliman yang penuh kedustaan. Nah ini catatan penting yang saya berikan ya untuk pelajaran kita ketika kita membaca ayat ini. Tapi disertai kita itu membenci ulama, ya misalnya sebel melihat orang kalau dia berenggot, itu kan sekarang marak ya. Seiring dengan stigma negatif terhadap syariat Islam, itu seiring pula kepada para ulama itu terjadi kriminalisasi, kan kita bisa merasakan sekarang ini. Maka kita harus hati-hati pada saat ini kalau kita mengingat maksud Allah terhadap ayat ini, bahwa posisi para ulama itu sedemikian mulianya, awas. Ya, kita jangan terikut-ikut. Ya, paling tidak ada pertanyaan besar, kenapa ya kok tidak stop-stop ini mengkriminalkan para ulama? Nah, seperti itu, ya. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah kita harus memastikan keberpihakan kita pada agama ini. Ya. Dan juga keberpihakan kita pada para ulama yang teguh meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat penting ya, akhwat fillah yang dirahmati Allah. Mengapa? Ya, karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala yang kita imani, yang kita sembah, memuji ya posisi para ulama, namun pada faktanya kita itu ada di barisan orang-orang yang membenci para ulama. Karena apa? Karena dakwahnya, apapun yang akhirnya diperintahkan ya oleh suatu kekuatan besar untuk menjelekkan Islam, misalnya jelekkan poligami, maka dia membuat langkah-langkah bagaimana caranya menjelekkan poligami. Ya. Kekuatan besar yang memiliki dana besar membiayai orang-orang yang memusuhi ulama ini menginginkan bagaimana caranya agar umat Islam itu bisa hidup gaya barat. Apa yang harus kamu lakukan? Sampai dicari ayatnya. Ayat ini itu tidak sesuai lagi. Ya, bahwasanya yang namanya kalau terjadi pergaulan di antara
dua orang anak manusia atas dasar konsen, atas dasar suka sama suka, maka itu tidaklah sebuah kejahatan. Bisa sampai seperti itu, maka apa yang dia lakukan? Dia harus akhirnya karena kepeduliannya terhadap dunia amat besar, ya, keinginannya akan kesenangan dunia amat besar, maka dia tega berhadapan dengan arusnya dakwah para ulama, gitu ya. Bukankah zina itu haram? Nah, itu kata-kata haram pun bisa dia permasalahkan. Hati-hati, jangan sebut haram-haram. Nanti agama ini dia terasa radikal dan orang malah menjauh. Dia itu tega, terus menghalangi, ya, berada dalam arus perlawanan apa yang didakwahkan oleh ulama tentang Islam, maka dia selalu melawannya. Ini kan berbahaya ini orang-orang seperti ini. Ya, kasihan gitu ya. Padahal sih dia adalah muslim. Atau bisa jadi dia sendiri misalnya pernah mengalami misalnya latar belakang sekolahnya itu justru dari pesantren, dari sekolah agama, atau dia sampai ke universitasnya itu dari negeri-negeri muslim yang ada di Timur Tengah, gitu ya. Tapi dengan predikat yang dia miliki, dia menyerang para ulama ini, sangat kasihan sekali. Dan kita hati-hati, begitu ya. Kita jangan sampai terpecah belah. Ya, dalam artian apa terpecah belah? Dalam artian kita itu menganggap bahwa memang Islam ini memang jadinya seperti ini, gitu ya. Berarti ya sudah kalau begitu Islam ini jelek karena bergolong-golongan. Ada golongan yang pro ini, ada yang pro itu. Tidak, jangan seperti itu. Ya, yang harus kita lakukan itu adalah membela para ulama. Ya, jadi bukan sudah kalau begitu golongan ulama ini harus dimusuhi, atau golongan ulama ini berarti begitu ya, dia adalah suatu yang memang harus disingkirkan perannya, begitu ya. Itu tidak seperti itu. Kita harus meneguhkan diri kita bahwa kita itu ada dalam pembelaan yang besar terhadap para ulama. Nah, begitu ya. Jadi, alhamdulillah yang dirahmati Allah, itulah yang diinginkan ya sebetulnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, ya, memuji kedudukan para ulama ya dengan posisi yang sangat luar biasa, ya. Karena itu kita harapkan kita bisa ya kalau bisa kita menjadi ulama, ya, kita ada di jalan itu, ya, mudah-mudahan. Dan jangan kita berada dalam posisi memusuhi para ulama, karena ulama itu adalah wali Allah, dia adalah penolong agama Allah, dia adalah kecintaan Allah, dia posisinya sangat mulia. Baik, bisa kita lanjutkan mudah-mudahan dengan tanya jawab. Saya kembalikan kepada Mbak Popi. Masya Allah ya. Mari kita hari ini makin motivasi kita untuk semangat mengkaji ilmu. Baik, saya yakin udah banyak nih yang ingin menyampaikan pertanyaan dan unek-unek ya. Kita buka sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk membuka mic-nya, atau bisa langsung bertanya atau bisa melalui chat gitu ya. Dipersilahkan Uktivila. Sudah ada Mbak Echa, Mbak Novi as always. Ayo. Tafadhol Mbak Echa dulu deh. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair Mbak Echa, bertemu lagi. Alhamdulillah. Ustazah ingin bertanya. Di sini tadi kan ada penjelasan bahwasanya ulama itu bahagian dari di sini tadi saya ulama itu bahagian orang-orang yang harus menegakkan syariat Islam, menegakkan keadilan, kan begitu Ustazah. Nah, sekarang ini banyak kita lihat fenomena ulama-ulama yang lari dari perjanjiannya dengan Allah gitu. Maksudnya dia ingkar akan terputus Mbak Echa. Tapi sudah saya tangkap ya pertanyaannya ya. Keren, bisa pertanyaan. Ya. Jadi intinya kalau saya lihat bagaimana posisi ulama, tapi dia justru berada pada posisi menyerang Islam, begitu ya. Bisa begitu ya Mbak Echa ya?
Mbak Eca, kayaknya ini ya sinyal ya Mbak Eca ya. Apa begitu pertanyaannya? Biasanya kalau diam iya itu. Nah, bagaimanakah posisi seperti ini? Nah, yang pasti dia bisa jadi memang orang yang berada pada jalan menjadi ulama sebetulnya, dan Allah perkenankan bisa jadi. Ya, saya, bagaimana posisi ulama yang seperti ini, begitu ya? Dia anggap ulama. Afwan Ustazah, di sini hujan lebat, jadi. Oh, begitu ya. Ya. Betul ya Mbak Caya, tapi dia menyerang Islam begitu. Betul. Ya. Ya, betul. Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan kepada orang ini. Misalnya dia sudah mengalami proses misalnya mempelajari beberapa sakofah Islam, ya. Mulai dari pesantrennya dia sudah belajar bahasa Arab, ya. Kecil-kecil sudah jago tasrif, begitu ya. Ini luar biasa. Sebetulnya ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lantas kemudian dia lanjutkan lagi sekolahnya. Dia khusus untuk membahas sakofah Islam, begitu ya, sampai kemudian dia mendapatkan predikat ulama ketika pulang dari Timur Tengah, misalnya gitu ya. Namun kemudian pada faktanya, ya ada beberapa ulama itu yang kemudian tega, misalnya mengatakan bahwa riba itu boleh asal tidak besar, begitu ya. Padahal Allah sudah jelaskan harrama riba. Kalau Allah sudah katakan dalam nasnya itu harrama, itu mau dipahami seperti apa lagi? Gitu. Itu adalah suatu teks yang sudah sangat jelas mengharamkan, ya. Tapi dia tega mengatakan sebetulnya karena kondisi saat ini, nah begitu ya, karena kondisi saat ini, jadi kita tidak bisa terlepas dari riba. Jadi kenapa ada ulama yang seperti ini? Ya, maka kita bisa lihat ini disinyalir ya, kelihatannya orang seperti ini. Pertama dia melepaskan konsep pengajaran Islam ini dengan fakta. Nah ini penyakit pertama. Dia melepaskan konsep ajaran Islam itu dengan fakta. Jadi apa yang dia pelajari itu seakan-akan tidak menyelesaikan fakta. Ini sangat berbahaya. Sehingga dia tahu sebetulnya riba itu haram, tapi menyambungkan dengan fakta dia tidak mampu. Yang kedua, kenapa ada orang seperti itu? Ya, orang seperti ini posisinya sudah tergeser. Ya, oleh siapa? Oleh pemikiran-pemikiran yang mengkhawatirkan Islam itu menjadi ajaran yang kembali dianut dan diinginkan oleh umat Islam sedunia. Dia biasanya sudah menggeser dirinya dari pembahasan politik. Orang yang menggeser pelajaran Islam itu untuk urusan politik, maka yang dia lakukan adalah bagaimana caranya urusan-urusan politik itu tidak lagi diurus oleh Islam, tapi diurus oleh cara-cara Barat, karena Barat saat ini sedang berkuasa. Sehingga kita bisa lihat misalnya ya, tinjauannya begini. Bagaimanakah hukum homoseksual? Ini orang yang tidak politiknya itu sudah tercemar, ya, boleh dikatakan seperti itu. Hukum homoseksual ini adalah hukuman mati. Sampai situ benar bahasanya. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis, bagaimana kemudian ijma' sahabat memberlakukan itu. Tapi ketika dia membahaskan untuk konteks kekinian, karena undang-undang kita ini tidak lagi mengadopsi syariat Islam, maka ketika kita ingin menghukum mati, maka kita akan berlawanan dengan undang-undang saat ini. Dan kita akan diperkarakan. Karena itu cukuplah kita itu mengatakan bahwasanya ini memang tidak boleh, kalau bisa berubah, namun kita tidak boleh menghukum mati. Sampai di situ kan akhirnya kan umat itu kan menjadi bingung kan. Oh, kalau begitu bagaimana posisi syariat Islam ini? Akhirnya nanti disyarah lagi bahwa Islam itu memang harus dirubah, ya, karena dia tidak sesuai dengan masa kekinian. Sampai kemudian keluarlah pernyataan bahwa Islam itu
ya, sesuai dengan kondisi zaman, sesuai dengan kondisi tempat. Untuk masyarakat barat, bahkan kemudian itu tidak lagi bisa diberlakukan. Nah, ini akhirnya pudar, ya, pudar, ilmunya tuh pudar. Kenapa dia harus lakukan demikian? Biasanya dia mengingat apa namanya itu ada tekanan, begitu ya. Kalau dia harus berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh apa namanya tuh misalnya tempat pekerjaannya, misalnya ya, kamu jangan berdakwah yang melawan aturan-aturan saat ini. Padahal dia bukan, posisinya itu sebetulnya bukan untuk meruntuhkan aturan itu pada saat ini juga. Posisi ulama itu sebetulnya menjelaskan sejelas-jelasnya, seharusnya yang berlaku itu adalah syariat Islam. Udah begitu. Dia tidak boleh membatalkan syariat Islam itu. Jadi dia harus betul-betul menjelaskan bahwa memang hukuman mati bagi orang muslim yang kemudian murtad itu tidak ada keraguan lagi. Tidak ada perbedaan dalam fikih 4 mazhab, tidak ada perbedaan. Nah, gitu ya. Dia tidak boleh bergeser. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus dilakukan itu adalah sebetulnya menerapkan aturan Islamnya, karena yang mempunyai legitimasi untuk menghukum itu adalah seorang qadhi yang diangkat oleh seorang khalifah. Kalau saat ini memang tidak ada lagi sistemnya. Sehingga apa yang harus kita lakukan adalah kewajiban kita untuk menegakkan sistemnya. Dia bicara begitu saja sebetulnya. Dia bicara begitu, dia tidak boleh menyimpangkan ini. Nah itu Mbak Eca, jadi ini penyakitnya itu. Begitu. Penyakitnya itu dia mulai memisahkan agama ini, kemudian politiknya, pandangan politiknya sudah mulai tercemar. Begitu. Sehingga kemudian dia itu gampang sekali. Apapun untuk kepentingan politiknya saat ini, maka dia akan merubah syariat Islam itu. Harusnya apa yang dia lakukan itu meletakkan pemikiran ulamanya itu untuk menyelesaikan solusinya secara Islam. Kalau nggak bisa diterapkan, itu lain hal. Ya, lain hal. Apa yang menghalangi penerapan syariat Islam, maka dia harus jelaskan kepada masyarakat. Begitu. Ya, seperti misalnya lagi ya, baca. Ada penjajah yang datang ke negeri kita. Apa yang harus diserukan oleh para ulama? Bahwa penjajahnya membawa senjata seperti Belanda dulu. Apa yang harus diserukan oleh para ulama? Jihad fisabilillah. Gitu, dia tidak boleh kemudian karena kita tidak berdaya, kita harus terima saja ini. Tidak boleh seperti itu. Nah, di ujung itu semua, ya, ulama ini, ya, karena dia adalah kekasihnya Allah, posisinya sangat mulia, gitu ya. Dia itu bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus hati-hati. Tanggung jawab atas apa yang dia sampaikan, ya. Sehingga sebetulnya tanpa dia sadari kalau dia mencerca syariat Islam itu, dia itu sudah menggeser posisinya sendiri sebagai ulama. Biarlah umat yang nanti akan melihat, begitu, ya. Nah ini yang apa harus kita sadari. Begitu Mbak Eca, mudah-mudahan bisa dipahami. Jazakillah khair Ustazah. Wa iya kami. Semangat nih, ini semangat banget nih. Kayaknya banyak yang mau bertanya nih, sudah raise hand. Ya. Selanjutnya Mbak Novi Darmansyah. Tafadhol Mbak Novi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin yang menjual dalil dengan tadi dan sering mengotak Islam dengan apa namanya ya menyebut Islam radikal, jadi dengan kelompok-kelompok itu apa keulamaannya itu harus penting dicatat.
Tapi kita sebagai umat Islam harus menyadari bahwa pemikiran yang dia adopsi itu adalah pemikiran yang sudah dititipkan oleh pihak yang tidak menyukai umat Islam bersatu. Paham maksud saya? Gitu ya. Begini, kalau belum dipahami begini. Umat Islam itu sengaja dikotak-kotak dengan ada yang moderat, ada tradisional, ada yang liberal, ada yang garis keras, ya, dan sebagainya. Siapa yang mengkotak-kotak seperti itu? Apakah umat Islam? Bukan, ya. Itu adalah titipan ya dari boleh dikatakan seperti yang ada dalam Rand Corporation, ya. Kita tahu ada hasil penelitiannya itu bahwa umat Islam itu memang harus dikotak-kotakan seperti itu. Maka ketika kita melihat ada ulama yang mengatakan bahwa umat Islam itu ada yang begini, begitu, dan sebagainya, yang kita harus serang itu siapa? Itu sumber asli pikirannya. Kita harus menampakkan bahwasanya kita tahu siapa yang sebetulnya yang memiliki ide asli tentang pengkotakan umat Islam. Dia adalah Barat dan para sekutunya. Kenapa? Karena Barat ini, ketika Islam itu bersatu, dia akan menghadapi satu kekuatan besar. Dia tahu. Kenapa? Karena Islam itu memang pernah bersatu. Itu adalah suatu yang berdasarkan sejarah pun nggak ada yang bisa menghapusnya. Karena itu dia akan mencegah ini. Bayangkan dulu ya, antara Syiah dengan Sunni itu tidak ada permasalahan dalam naungan sistem Islam itu. Mereka sama-sama umat Islam. Antar mazhab tidak pernah ada permasalahan. Begitu. Tapi kalau sekarang itu sengaja dikotak-kotak dan kemudian diperalat satu pihak, gitu ya. Bahkan kemudian konflik bersenjata bisa terjadi dan tidak ada yang mampu menyelesaikan karena umat Islamnya sudah berpecah belah. Nah, jadi kalau ada ulama yang seperti itu, yang harus kita bongkar itu pemikiran aslinya itu dari mana. Nah, itu agar umat Islam itu tahu bahwasanya apa yang dia lakukan itu, ya. Tapi jangan kita yang menyerang ulama, paham tidak? Ya. Bahwa posisi kita itu adalah membongkar sebetulnya bonggolnya itu ada di mana ide seperti itu, ya. Nah, itu saja. Jadi kita menjelaskan kepada masyarakat, jangan berhenti untuk menjelaskan, memberikan tulisan-tulisan, pencerahan, agar kemudian umat Islam itu tahu, oh kalau begitu, siapa yang berupaya mengkotak-kotakan umat ini, maka sebetulnya dia itu sudah berada pada pihak siapa. Bukan pada pihak untuk mempersatukan umat Islam. Ustazah, berarti di sini tadi yang saya garis besar, kita tidak boleh menyerang personalnya, berarti pemikirannya yang salah. Yang harus kita perangi itu pemikirannya. Iya, betul. Yang harus kita perangi itu pemikirannya. Karena sesungguhnya musuh kita itu bukan sesama umat Islam. Akhwat fillah itu catat tolong. Musuh kita itu bukan sesama umat Islam. Apalagi sesama organisasi dakwah. Aduh, nggak musim lagi deh kalau menurut saya ada pemikiran bahwa kita ini berbeda, begitu ya. Padahal kita ini umat yang satu, ya. Kita tuh butuh bersatu. Nah itu. Nah, nanti kekuatan besar dunia ini pun akan tahu siapa yang sebetulnya konsisten untuk membuka aib para pengacau sebenarnya ini. Dia akan tahu, oh ini umat Islam ini tahu nih ada kita di belakang. Nah, itu yang kita harapkan. Agar mereka tahu bahwasanya, dan mereka sadar bahwasanya kita ini adalah umat yang sadar atas konspirasi jahat yang mereka lakukan. Cukup dengan pemikiran. Ya, kita tidak perlu menyerang dengan roket, begitu, karena memang karena kan posisi umat Islam di Indonesia ya saat ini itu bukan berhadapan dengan moncong senjata, tapi moncong kebijakan-kebijakan, ya, yang terus dibombardir itu untuk menyerang pemikiran umat Islam. Nah, kita harus berada di hadapan. Nah, sedikit ya, karena ada pertanyaan, gimana sih kalau ilmu kita sedikit? Ini ada ya di chat itu, gitu ya. Akhwat fillah, ya. Balighu anni walau ayat, itu kata Rasulullah. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Dalam artian apa? Kita itu makhluk yang terbatas, ya.
Pasti. Tidak ada seorang ulama sekali berapapun, Allah tuh memberikan batasan. Nah, di balik batasan itulah di situ Allah Subhanahu wa taala akan melihat upaya apa yang kita berikan untuk menolong agama Allah. Jangan pula udah ilmu terbatas, kita pun ikut-ikut memecah belah umat. Nah, begitu kan? Tapi beradalah dalam pihak yang memang membela agama ini, membela ulama, gitu ya. Jelaskanlah ke anak-anak kita, sekarang ini ulama ini sedang dinista, ya, kita harus berhati-hati. Koruptor malah dibebaskan. Nah, itu perlu itu ucapan-ucapan seperti itu. Jadi anak-anak kita tahu, oh, orang korupsi itu nggak sesuai syariat Islam ya, mah iya. Begitu. Jadi dia tahu sebetulnya lawan-lawannya itu siapa. Jadi bukan dia itu bukan dari golongan apa namanya tuh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mah bukan golongan kita, biar aja dia di penjara. Enggak begitu. Dia mah dari jamaah dakwah lain, biar aja dia di penjara. Enggak begitu. Itu cara yang apa namanya tuh kita terjebak dengan pengkotak-kotakan itu justru. Nah, jadi ilmu kita sedikit, kita akui itu. Kalau yang ngaku ilmunya banyak, itu justru menunjukkan kefakiran ilmunya, begitu ya. Sedikitnya ilmunya. Jadi dengan ilmu yang sedikit ini manfaatkanlah, bergabunglah dengan apa namanya itu acara-acara dakwah seperti ini, gitu ya, untuk menambah ilmu kita dan sampaikan itu kepada keluarga tetangga kita, keluarga kecil dan keluarga besar. Itu sudah Allah melihat loh. Allah melihat loh, kita itu dengan ilmu kita yang sebegitu, kita menyampaikan kepada keluarga kita. Gitu. Karena dari keluarga-keluarga itu jaringan-jaringan umat Islam itu sangat luar biasa. Keluarga kita kan tidak berhenti sampai keluarga kecil, tapi keluarga besar. Terus nanti begitu ya. Di awal mungkin akan yang tidak mengerti akan, wah fanatik tuh, Eca tuh fanatik, Novi tuh fanatik gitu ya. Pakai cadar misalnya begitu. Oh, nggak usah diperdebatkan yang itu, nggak penting ya. Nanti berdebatnya yang maksudnya berdiskusinya di arah yang lain. Ini gimana nih pada saat ini umat Islam kok apa nama itu posisinya apa nama itu selalu saja dalam apa menjadi korban misalnya seperti itu ya, atau banyaknya pengangguran, atau bagaimana ini apa tentang undang-undang yang menista ini kok seks bebas jadinya seakan-akan boleh asalkan ada sama-sama suka, setuju, konsen segala macam ya. Kita tahu itu. Nah, itu jadikan bahan apa namanya itu berdiskusi. Nanti ujung-ujungnya apa? Inilah kalau Islam tuh nggak dipakai itu. Pernyataan itu nggak hafal Bu saya Al-Qur'annya. Allah tuh udah tahu itu pertolongan itu semua kepada agama Allah. Pertolongan mbak-mbak akhwatillah semua pada agama Allah. Gitu ya. Bagaimana Allah tuh terima kasih. Intan suruh wahyan surkum, siapa yang menolong Allah, Allah akan menolong dia. Itu tanda terima kasih Allah. Kita kok nolong zat yang maha besar dengan apa? Dakwah. Gitu ya. Sampai saya lupa yang keduanya apa. Kira-kira mudah-mudahan sudah mencakup. Masya Allah, ini banyak nih pertanyaannya nih Om. Mungkin bisa dijawab singkat-singkat, ini waktu kita mungkin ada 10 menit lagi. Mudah-mudahan cukup ya. Ya, ada pertanyaan dari Mbak Widya. Widya ini Siregar, ini lumayan nih pertanyaannya ya. Apakah bagaimana sikap kita Ustazah terhadap ulama yang kita ketahui beliau merupakan anggota dari MUI, tetapi dia tertangkap karena merupakan terduga teroris. Apakah kita harus bersikap meninggalkannya, padahal dalam ayat kita harus mengikuti ulama? Ya, gimana tuh? Pertama, sebelum jelas apa sih sebetulnya permasalahannya, maka kita jangan komentar dulu. Cuma kita pasti bertanya, ya Allah kok ulama lagi nih, nah begitu ya. Jadi biarkan dulu proses hukumnya, nanti kita lihat seperti apa sih yang didelikkan, misalnya, baru kita berkomentar, begitu. Baru kita memberikan komentar. Apa misalnya dia contoh ini kasus lain misalnya. Dia terduga pernah ikut berjihad ketika terjadi kasus di sebuah di Nusantara di Indonesia ini gitu ya. Ada pembunuhan antara Muslim dengan orang yang kafir begitu ya. Dia ikut membela orang Muslim ke situ. Begitu ya. Sekarang pertanyaannya apakah itu salah? Kalau kemudian ada Muslim yang
aniaya. Sedangkan satu muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Ya. Satu muslim yang dengan muslim yang lain adalah seperti satu bangunan yang mengokohkan satu sama lain. Apakah salah ketika ada saudaranya dibunuh lantas dia membela? Karena apa, pembunuhannya itu nggak satu lawan satu, sudah kan kita tahu ya pernah terjadi seperti itu contoh. Maka kita akan berpikir apakah itu sebuah kesalahan? Begitu ya. Maka akan pikirkan kembali. Oh, ini artinya betul-betul dicari-cari, paham nggak? Apalagi kalau kemudian misalnya dia pernah ikut berjihad misalnya, itu sudah 20 tahun yang lalu, Masya Allah, membela umat Islam yang ada di bagian negeri nun jauh di sana, di bagian benua lain misalnya seperti itu. Bukankah kalau kasus itu sudah lebih dari 1 tahun, begitu ya? Kalaulah itu salah loh, kalaulah itu salah, apakah layak untuk dipermasalahkan? Jadi kita ingin tahu sebetulnya ada apa di balik ini. Nah, ada ketakutan, ada ketidaksukaan manakala pihak-pihak yang berkuasa ini diingatkan oleh sang ulama ini. Tapi kita harus jelaskan dulu, harus dilihat kasus per kasusnya. Korupsi tidak ada, begitu ya. Tertangkap dengan melakukan prostitusi enggak, begitu ya. Apa permasalahannya? Nah, akhirnya kita bisa menyadari, inilah mengapa kemudian kita harus mengingatkan, hati-hati. Buatlah status, Bu, di WA, Bu. Hati-hati bermusuhan dengan kekasih Allah yang bernama ulama. Berarti Anda bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah gitu aja, nggak usah sebut namanya. Tapi kita melakukan proses penyadaran ini. Siapa yang membaca tulisan kita akan memahami ini, begitu kan? Ingat ya, Fir'aun segede apa juga musnah. Nah, begitu loh. Apa susahnya ibu-ibu? Ambil ayat Al-Qur'annya. Kurang apa Fir'aun itu? Ada yang rumahnya segede piramid di Mesir, ada? Nggak ada kan? Nggak ada yang sebesar Fir'aun. Ya kalau lihat kekuasaan, tapi Fir'aun pun dimusnahkan. Awetkan sama Allah jenazahnya. Tuh, biar mikir. Jadi harus ada upaya kita untuk menjelaskan itu. Dan kita harus tetap mengikuti agama ini sebagaimana apa yang pernah para ulama itu titipkan. Begitu. Tetap kita harus konsisten di jalan Islam. Begitu ya. Baik, oke. 5 menit lagi. Ustazah, ini ada satu pertanyaan lagi ya dari Bintoro Siswayanti di Tangsel. Ustazah, apakah setiap orang didorong untuk menjadi ulama? Apabila termasuk fardu kifayah, seberapa besar dorongan fardu tersebut saat ini? Jazakumullah khairan katsiran. Ya. Jadi ulama ini, gitu ya, ini kaitannya dengan memang kewajiban kita untuk mempelajari agama. Sebetulnya begitu. Ketika kita mempelajari agama itu fardunya fardu ain, enggak fardu kifayah. Namun kemudian ketika kemampuan dalam bidang-bidang tertentu memang tidak bisa dicapai oleh semua orang, gitu ya. Misalnya sampai dia bisa menghafal Al-Qur'an itu kan enggak semua orang. Sampai dia bisa menghafal ratusan ribu hadis, maka itu tidak semua orang. Nah, disinilah yang dikatakan dengan akan terus ada ya sekelompok umat Islam itu yang diberikan kemampuan seperti itu, dan dia hukumnya itu adalah fardu kifayah. Nah, kita itu mengikuti pembelajaran yang sudah mereka berikan, gitu. Sekuat tenaga, begitu ya. Bahkan kita tidak bisa, kalaupun kemampuan kita hanya hukumnya ini adalah haram, kita hanya tahu hasilnya saja, itu sudah merupakan salah satu bukti bahwasanya kita itu mau belajar. Oh, hukumnya haram, kalau itu kita jauhi. Jadi nggak ada alasan kemudian untuk kita secara fardu ain, saya tidak usah belajar agama, itu berbeda. Ya, nah jadi bagaimanakah caranya kita biar bisa mengoptimasi diri kita sampai sejauh mana? Berupaya sekuat tenaga, ya, untuk menyerahkan waktu kita, gitu ya. Misalnya, saya tuh baca Quran juga belum lancar, belajar
Dan untuk apa ya Allah, saya ingin sekali mengetahui bagaimana cara membaca ini. Itu sudah merupakan salah satu pembelajaran terhadap agama ini. Insya Allah. Terus ikuti terus gitu ya, ikuti terus orang-orang yang berdakwah itu ke dalam majelis-majelisnya secara konsisten, secara berikan waktu sampai Allah puji kan, itu kan Rasulullah itu memujinya. Siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga gitu ya. Nah harus begitu. Jadi tambah usia kita tuh tambah kita memperlihatkan ya konsistensi kita, keistiqomahan kita tuh tambah menanjak sampai nanti Allah berikan saatnya, sudah kamu pulang, sudah begitu saja begitu ya. Nah kalau ada anak-anak kita yang memiliki kemampuan untuk menjadi ulama ya, maka teruskan, upayakan. Nah begitu. Ibu tahu tidak, Al-Azhar itu di Mesir itu kan wakaf dari almiah yang ada di seluruh penjuru dunia. Wakaf loh. Apa? Karena mereka tahu harta mereka itu mereka serahkan untuk para pecinta ilmu, itulah para ulama. Jadi gratis di Al-Azhar itu. Nah itu contohnya, salah satunya paling tidak, oh ya ini saya punya harta saya wakafkan untuk pendidikan, bisa itu. Tapi bukan berarti kita melepaskan diri dari mengetahui agama ya. Mudah-mudahan tidak lepas dari fardu ain. Baik, itu yang bisa saya jawab. Masya Allah, ini waktu ini ya. Saya masih pada antusias ingin bertanya ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita jawab, tapi jangan khawatir, karena pertanyaan itu sudah kita catat ya, admin sudah mencatatnya, nanti insya Allah akan kita tanyakan langsung ke narsumnya, dan akan kita share di grup ya Uktivilah, jadi jangan khawatir. Allahu Akbar ya, serem ya, ketika kita hidup tidak paham Islam, tidak diterapkan hukum-hukum Islam secara sempurna, Masya Allah ya. Nah, alhamdulillah materi hari ini benar-benar mencerahkan pemikiran kita, menjadi motivasi juga buat kita untuk tidak diam dan makin semangat memahamkan umat akan Islam, yang menjadikan Islam sebagai parameter dalam setiap amalan kita. Sehingga kita tidak mudah ikut arus pemikiran sekuler yang pastinya sangat bertentangan dengan Islam. Nah, sama-sama kita berdoa, Uktivilah, semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan pada kita semua untuk bisa terus istiqomah ya mengkaji Islam di dalam majelis ini, serta semoga ilmu kita ini tidak hanya kita dengar tapi mampu kita amalkan dengan maksimal. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Ummu Salamah yang cantik jelita, yang sudah berkenan memberikan ilmunya untuk kita semua, juga kepada Uktivilah yang sudah hadir serta berpartisipasi aktif hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Sebelum kita tutup, kembali saya ingatkan bahwa Firdaus Family juga punya program kajian intensif Together into Jannah. Nah, bagi yang berminat nanti saya segera menghubungi admin atau para pengundangnya ya. Tadi juga ada formnya yang sudah dibagikan di kolom chat itu, insya Allah. Jadi bisa segera diisi saja bagi yang berminat. Ada video yang mau diputar dulu? Tidak? Oke. Nggak ada ya? Ya wes kalau gitu. Maka waktu jualah yang memisahkan kita, para Uktivilah, ya saya pribadi mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan selama memandu acara ini. Oh. Jangan salfok ya. Nah, ini dia program kita Together into Jannah. Jadi nanti Uktivilah semua segera isi formnya, kemudian bisa menghubungi admin untuk bisa didaftarkan ya. Alhamdulillah. Baik. Waktu jualah yang memisahkan kita. Sekali lagi saya pribadi mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan selama memandu acara ini. Kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa pekan depan Untuk ilmunya hari insyaallah. ini. Ya. Semoga berkah. Amin amin. Assalamualaikum. Izin pamit. warahmatullahi taala wabarakatuh. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa jaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menampur rantaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya agamamu, tidak terbalas jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahkan hatimu